Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 21 Juni 2022, Pekan Biasa ke-12. Hari ini peringatan Santo Aloysius Gonzaga. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 19 ayat 9b sampai 11, ayat 14, ayat 21, ayat 31 sampai 35a dan ayat 36. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 6, ayat 12 sampai 14. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengibaratkan ajarannya dengan jalan dan pintu yang sempit. Mengapa? Ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran-ajaran yang bisa dilakukan, tetapi tidak gampang. Ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran yang banyak kali tidak diikuti dan tidak diinginkan atau diharapkan oleh banyak manusia. Hanya sedikit saja orang yang mau mengikuti jalan dan pintu yang sempit itu karena memang sulit. Sekalipun tidak berarti bahwa tidak bisa dilakukan. Lebih jauh, Yesus menegaskan bahwa ajarannya yang ia ibaratkan dengan jalan dan pintu yang sempit itu justru mengantar orang kepada kehidupan. Tetapi manusia justru mau memilih jalan dan pintu yang lebar, walau jalan dan pintu yang lebar itu mengarahkan orang menuju kepada kebinasaan. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira tepat sekali kalau Yesus mengibaratkan ajaran-ajarannya dengan jalan dan pintu yang sempit, di mana sedikit orang saja yang mau melewati jalan dan pintu yang sempit itu. Saya kira kita masing-masing kita punya pengalaman bagaimana sulitnya melaksanakan ajaran-ajaran Yesus. Tetapi syukurlah kita termasuk orang yang sedikit itu yang memilih jalan dan pintu yang sempit. Kita mau melewatinya karena kita yakin dan percaya jalan itu, pintu itu mengantar kita kepada kehidupan. Daripada mau enak-enak lebih dulu karena gampang, ajaran-ajaran yang lebih banyak sesuai dengan harapan dan keinginan kemanusiaan kita, tetapi mengantar kita kepada kebinasaan. Untuk apa? Saudari dan saudara yang terkasih, salah satu dari sekian banyak ajaran Yesus yang Yesus ibaratkan dengan jalan dan pintu yang sempit adalah seperti yang juga ditegaskan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berkata kepada para muridnya dan kita sekalian, segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, berbuatlah juga untuk orang lain. Kalau kita renungkan lebih dalam apa yang dikatakan Yesus ini, sebenarnya ada dua hal yang saling berhubungan
yang tidak bisa dipisahkan, yakni hak dan kewajiban. Setiap kita punya hak untuk mendapat perlakuan yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang menjadi hak kita? Sesungguhnya itu merupakan kewajiban orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang yang ada di sekitar kita melaksanakan kewajibannya, justru di sana kita mendapatkan hak kita. Dan sebaliknya, apa yang menjadi hak orang lain yang harus mereka peroleh sebagai haknya, itu merupakan kewajiban saya, kewajiban kita yang hidup bersama dengan orang-orang itu. Karena itu, hak boleh kita tuntut, tetapi jangan pula kita mengabaikan kewajiban kita. Kita menuntut orang lain atas apa yang menjadi hak kita. Tetapi orang lain pun, atau kita harus melaksanakan kewajiban kita, dan kewajiban kita itu adalah atau merupakan haknya orang lain yang ada dan hidup bersama dengan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, jangan sampai kita lebih banyak menuntut hak kita dan melupakan, bahkan mengabaikan sama sekali kewajiban kita terhadap orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Aloysius Gonzaga. Hal yang istimewa dengan kehidupan orang kudus ini adalah dia mau memilih jalan dan pintu yang sempit. Ketika banyak orang terbuai dengan harta kekayaan, Aloysius Gonzaga yang berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya tidak memilih harta kekayaan itu, tapi dia lebih memilih hidup untuk Tuhan, hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, ketika manusia pada umumnya memilih jalan hidup berkeluarga, walaupun itu juga hal yang berkenan pada Tuhan, tapi katakanlah jalan itulah yang paling banyak dipilih orang, dipilih manusia. Tapi Aloysius Gonzaga justru memilih hidup selibater. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita hubungkan dengan ajaran Yesus yang mengibaratkan ajarannya dengan jalan dan pintu yang sempit, di mana hanya sedikit orang yang memilih jalan itu, jalan dan pintu yang sempit itu. Demikian juga Aloysius Gonzaga memilih jalan yang sedikit orang pilih. Kebanyakan orang lebih memilih harta dan kekayaan, bukan? Malah orang berlomba-lomba mengejar dan mengumpulkan harta itu dalam hidupnya. Aloysius Gonzaga memilih jalan lain yang tidak biasa oleh banyak orang. Dia pilih Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, terbukti bahwa melalui kehidupan orang kudus Aloysius Gonzaga yang kita peringati hari ini, ternyata jalan sempit, pintu sempit memang sulit, tetapi bisa dijalani. Aloysius Gonzaga salah satu contoh bagi kita zaman ini.
Kalau Aloysius Gonzaga bisa, saya kira dia juga sama seperti kita, manusia biasa. Tetapi yang punya ketekatan yang tinggi. Maka kita kiranya bisa menjalani hidup yang oleh umum diabaikan. Yang oleh manusia pada umumnya tidak biasa. Baiklah kita pilih jalan itu. Dan memang ajaran Yesus secara keseluruhan adalah pintu dan jalan yang sempit. Dan setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus telah memilih jalan itu. Nah, kalau kita sudah berada dalam jalan itu, mari kita hayati dan kita laksanakan sungguh-sungguh. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan pertama, kepada kita semua diberi keteguhan bahwa ketika kita menghadapi persoalan yang paling parah, yang paling genting dalam kehidupan kita, jangan lupa kita berlari pada Tuhan. Hizkia, Raja Yehuda, diancam akan diserang oleh Raja Asyur. Hizkia berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan melindungi. Bahkan mohon supaya Tuhan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya atas Raja Asyur itu. Dan apa yang terjadi? Kepada Hizkia, Tuhan bersabda melalui Yesaya bin Amos, nabi itu. Yesaya mengatakan bahwa doa Hizkia memohon perlindungan supaya Israel tidak diserang, supaya Yerusalem tidak diserang oleh Raja Asyur, dikabulkan oleh Allah. Dan Allah dengan caranya, melalui malaikatnya, mematikan kira-kira 150.000 orang tentara Asyur. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita punya persoalan dalam kehidupan, kita punya kesulitan dalam kehidupan, kepada siapa kita berlari? Apa kepada Tuhan seperti Raja Hizkia? Atau kepada yang lain? Yahweh, Allah, dan Tuhan Hizkia telah menunjukkan bahwa dia mampu berbuat segala-galanya dan mampu menolong Hizkia. Saya kira Yahweh, Allah Israel yang diimani oleh Raja Hizkia sama dengan yang saya dan Anda imani. Allah yang sama itu yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Allah tidak pernah berubah. Kalau dulu Allah mengabulkan doa dan harapan Raja Hizkia dalam kesulitannya, demikian juga saat ini Allah yang sama akan mendengarkan dan mengabulkan apa yang menjadi harapan kita. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, mari kita berlari padanya. Karena Tuhan akan berkarya untuk kita. Tuhan memberkati.